Nanti akan sama-sama mendengarkan kajian utama dari Ustadz Adi Hidayat dengan tema perjuangan para pahlawan ya. Ya, perjuangan pahlawan. Dan kemudian di malam hari ini kita akan sama-sama mengikuti, dan kalaupun ada yang mencatat, nanti jangan lupa catatan juga bisa dibagikan ya kepada orang-orang yang nggak hadir, sehingga semuanya bisa mendapatkan manfaat dari kajian malam hari ini. Kalau gitu Ustadz, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'al mahabbata fi qulubil mu'minin wa asbahu bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin الذي أرسل رحمة للعالمين نستهدي بسنته الشريفة فأصبحنا للمتقين إماما فصلوات الله عليه وسلامه التام وعلى آله وصحبه وذرياته وأمته إلى يوم الدين فيه حسابا وتبيانا. أما بعد فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Yang kami muliakan, kami hormati seluruh pengurus Masjid Al-Irsyad, Yayasan Al-Irsyad, dan seluruh panitia yang telah berkontribusi menghadirkan ta'lim di malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati, meridai dan memberikan kemudahan dalam kehidupan kita semua. Jemaah sekalian yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, baik yang berada di masjid ini, al-ikhwan dan akhwat, laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, ataupun juga yang terhubung lewat online di Zoom ataupun tayangan YouTube, tanpa kecuali kita bermohon pada Allah semoga siapapun kita dirahmati, disayangi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon kepada Allah semoga hamba-hamba Allah yang belum beriman sampai detik ini, dimanapun ia berada, diberikan kekuatan dan kemampuan untuk bersyahadat sebelum wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon semoga hamba-hamba Allah yang masih berbuat maksiat sampai detik ini, besar ataupun kecil, diberikan kemampuan untuk bertobat dan mengganti perbuatan-perbuatan salah di masa lalu dengan amal saleh yang menjadi bekal terbaik sebelum kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua mendapatkan kehidupan hayatan thayyibah dan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Hadirin sekalian, tema kita yang disampaikan oleh moderator tadi tentang pahlawan. Siapa pahlawan dalam pandangan Islam itu? Dan bertepatan dengan itu, alhamdulillah, kita juga sekarang memasuki tanggal 10 November, bersamaan dengan itu diperingati sebagai Hari Pahlawan. Dan di sini titik pusatnya di Surabaya. Karena itulah setiap tanggal 10 November saya masih konsisten untuk membersamai jamaah sekalian di masjid ini, dan itu menyesuaikan tanggal, tidak menyesuaikan hari. Jadi kalau harinya bersamaan dengan Sabtu, maka ta'limnya 10 November hari Sabtu. Qadarullah sekarang Kamis malam Jumat, maka bersamaan dengan itu kita mengadakan ta'lim sekaligus mendoakan insyaallah semoga para pahlawan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amal soleh kebaikan mereka,
dimuliakan keluarga mereka, dan semoga dengan itu semua negara kita pun diberikan ridha dan kemuliaan serta kemakmuran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali, siapa pahlawan dalam Islam? Babnya apa? Materinya apa? Kalau sudah timbangannya Islam, maka patokannya hanya dua. Yang pertama adalah Al-Quran, dan yang kedua adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya kemudian dijelaskan oleh para ulama kita dan sampai kemudian kepada kita. Jangan-jangan kita melihat ke belakang, padahal menurut Al-Quran, menurut hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pahlawan itu bukan sekedar yang berada di belakang yang pernah terjadi, tapi juga yang kini hadir dan terbuka peluangnya serta di masa yang akan datang. Dulu ada pahlawan, sekarang terbuka siapa yang ingin menjadi pahlawan, dan disiapkan generasi yang akan datang siapa yang ingin menjadi pahlawan. Karena itu selain tadi Quran surah ketiga Ali Imran yang dibacakan tadi ayat 169, itu sebetulnya saat sudah wafat, itu sudah syahid ya, sampai dengan ayat 173 tadi. Sekarang kita akan mulai dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdahulu. Hadisnya terdapat di dalam Sahih Al-Bukhari. Kita ambil yang sahih dulu ya. Sahih Al-Bukhari di nomor hadis 123. Kemudian terdapat juga dalam hadis Sahih Muslim nomor hadis 1904. Seluruh riwayatnya tersambung kepada sahabat Abu Musa Al-Ash'ari atau Abdullah Abu Qais Al-Ash'ari. Imam Al-Bukhari menerima dari Sulaiman bin Harb, Sulaiman bin Harb menerima dari Syu'bah, Syu'bah menerima dari Amr, Amr menerima dari Abi Wa'il, Abi Wa'il menerima dari Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang diriwayatnya Al-Imam Al-Bukhari dengan riwayatnya Al-Imam Muslim. Nanti ada riwayat lain di Ibnu Hibban. Kalimatnya jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil yang Al-Bukhari dulu, yang Muslim dulu. Jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam syarah hadisnya disebutkan A'rabi. Jadi ada Arabi, ada A'rabi, itu berbeda. Ada Arab, ada A'rab, itu tidak sama. Nabi Arab, ingat, bukan A'rab. Nabi itu Arab, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Arab, bukan A'rab. Kalau A'rab itu orang padang pasir, Badawi, yang tipikalnya umumnya keras. Ya, tipikalnya umumnya keras karena memang iklimnya, tempat tinggalnya itu membentuk karakter yang keras. Badai pasir, tinggal di padang pasir, jarang bergaul dengan banyak orang, sehingga membentuk komunikasinya keras. Sehingga dilukiskan dalam Al-Quran dengan gambaran Al-A'rabu asyaddu kufra wa nifaqa. Itu A'rab namanya. Kalau Arab itu di perkotaan. Makanya Nabi itu orang kota. Ya, lahirnya di Makkah, hijrahnya kemana? Ke Yathrib yang kelak kemudian menjadi kota yang sangat populer, Al-Madinah Al-Munawwarah. Jadi Nabi Arab bukan A'rab. Jaa A'rabiyun atau jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang Arab Badui. Ini kalau saya katakan Arab Badui, begini kalau ngaji hadis itu. Kalau kita ingin membaca hadis, jangan langsung ke matan, lihat sanadnya. Kadang di sanad itu memberikan inspirasi kepada kita. Ada orang dari padang pasir, tidak mudah medannya, rumahnya tidak senyaman yang mungkin kita tempati sekarang, cuma kemah yang kalau kena badai dia harus pindah ke tempat lain, yang kalau malam kadang-kadang tidak mendapatkan kesempatan untuk tahajud saking dinginnya atau tidak konsisten waktunya, sehingga nanti di hadis Muslim, hadis yang lain
ada seorang Badui datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, 'allimni 'amalan basita yudkhiluni al-jannah." Atau bima ma'na kama qala, ya. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku amalan yang singkat, padat, yang penting bisa masuk surga." Pintar ya? Modal sedikit masuk surga. Kata Nabi, kerjakan yang fardu saja. Ya, salat yang 5 waktu, yang zakat, kecuali engkau ingin tambah dengan sunnah, illa anta tawwa'. Pengen tahajud, kerjakan. Pengen rawatib, kerjakan. Kata beliau, saya konsisten yang fardu saja, karena mau tahajud susah, padang pasir, kadang datang badai. Mau kemudian puasa sunnah susah, karena sehari-hari dapat makanan yang nyaman pun belum tentu. Maka saya konsisten kepada yang fardu saja, saya tinggalkan maksiat. Kata Nabi, aflaha in sadaqa au dakhala al-jannah in sadaqa. Kalau benar dia konsisten, dia berpeluang masuk surga. Yang penting jaga maksiat. Di padang pasir maksiatnya mau apa? Yang dilihat kan nggak ada orang. Ya, adanya hewan gunung, lihat unta memang nggak pakai baju. Ya. Antum mau kerjakan yang fardu saja, sementara maksiatnya kadang nyampe ke saku. Buka handphone, gambarnya ada maksiat, tayangannya ada maksiat. Maka saya ingin katakan, ada orang Baduy tinggal di tempat yang tidak biasa, kehidupannya keras, tapi masih mau belajar dan mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan fasilitas yang sangat terbatas, perjuangan yang tidak mudah, hanya untuk memastikan ini cara berislamnya benar nggak? Antum nih fasilitasnya nyaman, tinggalnya enak, alat transportasi lengkap, nggak ada sekarang bisa online, nggak langsung datang, ada fasilitasnya. Dengan itu semua Allah berikan, belum mampu membuat Anda lebih dekat dengan Allah. Dengan cara apa lagi Allah memberikan fasilitas kepada kita semua? Maka datang seorang Arab Baduy ini hanya untuk mengonfirmasi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pahlawan dalam Islam. Tentang pahlawan dalam Islam. Maka dia berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, rajulun yuqatilu syaja'atan, wa rajulun yuqatilu hamiyatan, wa rajulun yuqatilu riya'a, ayyun dzalika fi sabilillah?" Ya Rasulullah, ada 3 orang pejuang. Tiga-tiganya kalau kelihatan manusia itu terlihat pahlawan semua. Tiga-tiganya dia berjuang dengan sangat luar biasa. Tiga-tiganya kelihatan pemberani, tapi motifnya berbeda. Satu, rajulun yuqatilu syaja'atan. Ada orang berjuang dengan sungguh-sungguh hanya untuk tampil berani, tampil hebat. Ini dia yang paling depan. Ini yang paling luar biasa. Ini yang tidak mengenal takut. Sehingga dengan keberaniannya itu dia bahkan mampu berada di saf ya paling pertama, deretan pasukan yang pertama, dan bisa berhasil menaklukkan banyak musuh. Yang kedua, rajulun yuqatilu hamiyatan. Ada orang yang berjuang karena fanatisme atau keinginan untuk membela kaumnya. Ada datang untuk membela sukunya. Ada datang untuk membela kampungnya. Ada datang untuk membela negerinya. Datang kemudian ada penjajah, datang dia kemudian berjuang untuk membela kedaulatan negerinya, negaranya, kampungnya, tempat tinggalnya. Kedua. Yang ketiga, rajulun yuqatilu riya'an. Ada orang motifnya berjuang, dia nggak peduli sama kedaulatan negeri. Dia nggak peduli apakah dia tampil berani atau tidak. Kadang-kadang dia pasang poster paling depan, pasang status paling banyak, pasang informasi iklan paling meluas. Yang penting diketahui orang saja bahwa dia berjuang. Ternyata ketika masuk di perjuangan, dia saf paling belakang. Kadang-kadang cuma ngintil-ngintil saja. Yuqatilu riya'a, yang penting update status. Yang penting orang kenal, yang penting orang tahu. Maka kata Arab Baduy ini, ayyun dzalika fi sabilillah. Mana di antara 3 itu yang benar-benar pejuang menurut Islam dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, bab ini nanti yang menginspirasi lahirnya pahlawan-pahlawan nasional yang membela negeri, yang mereka berjuang berdasarkan hadis yang tadi disebutkan.
dari kalangan muslim. Maka apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-'ulya fahuwa fi sabilillah." Man qatala, siapapun dia. Man itu ismun mausulun yadullu 'ala al-faradiyatil 'ammiyah. Kata sambung konjungsi menunjuk kepada bentuk tunggal tapi tawarannya terbuka. Jadi kalau teman-teman ngaji Quran atau hadis mendapatkan kalimat hadis dibuka dengan man, maka posisikan hadis itu atau ayat itu adalah tawaran kepada kita secara personal. Allah menawarkan kepada saya secara langsung. Nabi menawarkan kepada saya secara langsung. Mau laki-laki, mau perempuan, mau besar, mau kecil, mau tua, mau muda. Jadi dalam Islam, hadis tentang pahlawan itu dibuka oleh Nabi dengan kata man untuk memberi kesan, siapapun bisa jadi pahlawan. Status sosialnya apapun. Apapun gendernya. Anda laki-laki bisa jadi pahlawan. Anda perempuan bisa jadi pahlawan. Anda besar, Anda kecil, Anda militer, Anda sipil, Anda pekerja, Anda dosen, ada yang di birokrasi, diplomasi, ada yang arsitektur, ada yang mengajar, ada yang belajar, semua terbuka tawaran dari Nabi dengan satu huruf saja, man. Karena itu saya lebih senang menerjemahkan dengan kata siapapun. Kadang-kadang di terjemahan ada terjemahannya barang siapa gitu ya. Nah, saya nggak cenderung kepada terjemahan itu karena sampai sekarang juga masih bingung itu barang punya siapa itu. Man barang siapa? Punya siapa itu barangnya itu? Man siapapun. Jadi ini fikih hadis yang pertama. Pahlawan dalam Islam dibuka kesempatannya untuk siapapun. Man qatala. Siapa yang mau berjuang? Ingat kalau man ketemu dengan fi'il madhi itu bisa bermakna madhi, bisa bermakna mudhari'. Saya ulang ya. Man itu kalau ketemu fi'il madhi past tense itu maknanya bisa past tense, madhi yang lalu, bisa mudhari. Sekarang, hadir, atau terus berlangsung, atau yang akan datang. Ya, orang Surabaya menyebutnya present, continuous, and future. Ya, bisa yang lalu, pas, bisa sekarang, present, bisa terus berlangsung, bisa sampai kapanpun. Di seakan Nabi ingin mengatakan, hey, pahlawan itu bukan hanya berlaku gelarnya bagi yang telah lalu saja, yang menghadirkan banyak peluang kebaikan yang kita nikmati sekarang. Ada pahlawan-pahlawan di bidang pendidikan. Ada pahlawan yang membuka kemerdekaan yang kita bisa rasakan sekarang. Betul, mereka pahlawan. Kita hormati, kita sayangi, kita muliakan, kita doakan di masa lalu. Tapi kata Nabi, orang sekarang pun bisa jadi pahlawan. Karena ada mudhari'nya. Siapa yang menginginkan sekarang menjadi pahlawan? Bagus kita kenang jasa di masa lalu, tapi nama kita pun masih dituliskan nanti yang dikenang generasi kelak dan diabadikan sampai ke akhirat. Itu tawaran dari Nabi SAW. Man qatala, siapapun yang mau berjuang, baik yang telah berjuang di masa lalu, atau yang kini mau berjuang, atau di masa depan yang akan kita siapkan. Karena nanti ada golongan para sahabat yang ketika mendengar hadis ini, bahkan mereka menyiapkan keturunan mereka untuk berjuang di masa depan. Jangan salah. Dan nanti banyak para ulama menyiapkan anak-anaknya untuk berjuang di masa depan. Ada yang di bidang pendidikan. Antum pernah dengar namanya Abbas, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Abbas bin Abdul Muttalib. Ya, beliau usianya beda 3 tahun dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Punya anak pertama namanya Fudail. Ya, nanti anak bungsunya namanya Abdullah. Beliau itu seorang pedagang, pebisnis. Kesibukannya berdagang. Dan orang pertama yang dibebaskan dari riba oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bebas dari riba, hartanya makin bertambah. Bisnisnya makin sukses. Tapi di balik semua kesibukannya, masih mampu beliau untuk hadir di majlis Nabi. Kalau kita gambarkan dalam sepekan itu masih punya jadwal untuk ngaji. Bayangin paman Nabi, pebisnis, sukses,
punya jadwal belajar sama Nabi, weekend masih ngaji. Sampai Nabi meninggal sallallahu alaihi wasallam hafal hadis 200 hadis. Antum coba tanya, antum siapa? Paman Nabi bukan, ponakan Nabi bukan, pebisnis gak sukses Abbas gitu kan? Antum sesibuk apa sampai ngaji pun gak punya waktu. Nah beliau punya visi, saya boleh sibuk ngaji, saya punya waktu terbatas, tapi saya siapkan anak bungsu saya Abdullah untuk berjuang di masa depan khusus di bidang agama. Maka sejak kecil dibawa ke majlis Nabi. Kalau beliau nggak bisa nemani karena sibuk berbisnis berdagang, maka dititipkan di majlis Nabi. Dari mulai kecil belajar berjalan sampai dibelai oleh Nabi, didoakan, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Hadirin, begitu Nabi meninggal sallallahu alaihi wasallam, Abbas hafal radhiyallahu taala anhu 200 hadis, anaknya Abdullah hafal 2000 hadis. Karena itulah nanti di dalam ilmu hadis, kalau ada ayah menyiapkan anaknya berjuang, lantas kemudian anaknya tumbuh berhasil, bapaknya meninggal, anaknya hidup, semua hadis yang diriwayatkan oleh anaknya, maka disebutkan nama bapaknya di situ. Nama anaknya dihilangkan, disebutkan anak laki-laki saja, lalu disebutkan nama bapak setelahnya. Karena itu kalau ada Abdullah meriwayatkan hadis, maka tidak disebutkan Abdullahnya, selalu disebutkan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kita baru bangun tidur itu, apa doanya? Halo? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sebelum doa itu ada adabnya dulu. Itu yang berjuang mendapatkan hadis itu anak kecil. Namanya Abdullah. Coba buka di Sunan Abu Daud. Nomor hadis 1367. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Abdullahnya hilang, bapaknya yang disebutkan. Ya qala, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza istayqadha min naumihi fajalasa wa masaha bi yadihi min athari naumihi faqara khawatim surati Ali Imran fadhahaba ila shinin mu'allaqa fatawadda. Nanti di Al-Bukharinya baru berdoa dari Jundub bin Junadah wa Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhuma meriwayatkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Yang meriwayatkan itu yang cara bangun dari mulai duduk menghilangkan bekas ngantuk sampai baca surah 10 ayat terakhir surah Ali Imran atau 11-nya dan doa bangunnya itu anak kecil. Untuk menghargai itu dihilangkan nama anaknya, disebutkan nama bapaknya. Untuk memberikan kesan kepada kita yang ngaji sekarang, kata Abbas, hei, saya sesibuk-sibuknya bisa menyiapkan anak sampai dia menjadi periwayat hadis. Dan pahalanya mengalir untuk ayah. Jadi kalau antum belum hafal Qur'annya, siapkan anaknya. Kalau antum belum hafal hadisnya, siapkan anaknya. Sehingga dia nanti yang berjuang di kemudian hari dan antum yang mendapatkan bagian dari keberkahannya. Baik. Kembalikan kepada hadisnya. Man qatala, siapa yang mau berjuang, siapapun tanpa kecuali, litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Allahu akbar. Pertama, perhatikan hadisnya. Nabi menawarkan secara terbuka siapapun menjadi pejuang, man. Yang kedua, batas waktu menjadi pahlawan tidak dibatasi. Yang lalu, yang sekarang, di masa depan. Yang ketiga, ada lamnya di situ, li. Saya kalau mau tuliskan supaya tergambarkan dengan mudah, ada berapa babnya sehingga di situ nanti ada petunjuk bab pahlawan menurut hadis Nabi Muhammad SAW. Terurut kurikulumnya. Saya boleh berdiri ya? Boleh? Baik, khair. Bismillah. Maksud saya supaya kajian kita lebih terpola dan lebih terukur pembahasannya. Perhatikan sini. Maaf, ini kelihatan ya belakang? Sana belum, sana kelihatan. Luar biasa ya. Hari pahlawan spesial. Imannya begitu kuat sampai belum saya tulis sudah kelihatan. Pahlawan, batal. Pahlawan. Baik. Ini ya. Perhatikan referensi hadisnya. Kita tuliskan dulu satu, tadi ada di mana? Al-Bukhari. Nomor hadisnya gampang, 1, 2, 3. Hadis Muslim.
Hadis 1904, rawinya sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Babnya satu, perhatikan. Di dalam keterangan Nabi, tawaran menjadi pahlawan, pejuang yang dikenang sampai dengan di akhirat di hari kiamat, terbuka tawarannya untuk siapapun yang ingin menjadi pejuang dan ingin menjadi pahlawan. Menggunakan kata man, tawarannya sifatnya terbuka. Jadi kalau hadis menawarkan sampai dengan malam ini, dan Anda mendengar itu, Anda mengetahuinya, dan tidak semua orang bisa menyaksikan tayangan di hari ini, belum tergugah untuk menjadi itu, dengan cara apa lagi Allah mengangkat derajat kita. Itu maksudnya. Yang kedua, qatala, bentuknya fi'il madhi, terletak setelah man, menunjuk kepada 3 waktu bersamaan. Waktu lampau, ini, sekarang, dan yang akan datang, masa depan. Kalau dulu ada yang jadi pahlawan, bagaimana menyikapinya? Nanti ada hadisnya. Sekarang kita hidup di masa ini, bagaimana cara menjadi pahlawan? Nanti yang boleh jadi kita tidak hidup di masa depan, bagaimana menyiapkan anak keturunan kita jadi pahlawan di masa depan, dan bersama-sama memberikan syafaat untuk bisa masuk surga. Ada hadisnya nanti. Ini babnya. Jadi sekarang kita membahas bersamaan untuk orang terdahulu, orang sekarang, dan orang yang akan datang. Jelas sampai sini? Baik, teruskan. Bagaimana seseorang yang ditawarkan oleh Nabi ini, laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, bisa menjadi pahlawan? Syarat yang pertama, lam, 1 huruf saja. Litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Lam, li. Syarat pertamanya huruf lam, harakatnya kasrah. Li. Ucapkan sama-sama syarat yang pertama, li. Apa syaratnya? Li. Awas, awas. Huruf lam harakat kasrah ini sampai menjadikan Al-Imam An-Nawawi menempatkan di bab yang pertama di kitab beliau namanya Riyadhus Shalihin. Jadi yang pertama mengarang kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, kedua menulis Al-Arba'in 42 hadis, ketiga menulis Riyadhus Shalihin 1897 hadis. Riyadhus Shalihin itu punya 17 topik disebut dengan kitab, punya 265 subtopik disebut dengan bab. Setiap subtopiknya itu punya hadis-hadis sampai 1897 hadis. Di kitab yang pertama, bab yang pertama, hadis nomor ke-8 ditempatkan huruf lam ini melalui tafsiran satu hadis. Babul ikhlas wa ihdarin niyyah fi kullil a'mal wal aqwal wal af'al al khafiyyah. Perhatikan kalimatnya, al bariza wal khafiyyah. Babul ikhlas wa ihdarin niyyah fi kullil aqwal wal af'al, ya, fi kullil aqwal wal af'al wal ahwal al bariza wal khafiyyah. Huruf lam ini ditafsirkan dengan kalimat yang cukup panjang oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Nomor hadis yang ke-8. 1, kata Al-Imam An-Nawawi, yang dimaksud dengan huruf lam harakat li dalam hadis ini, jika apa yang diniatkan dalam berjuang itu memang hanya ditujukan niatnya karena Allah semata, lillah. Babnya ikhlas. Pelan-pelan. Jadi kalau ada seseorang yang ingin menjadi pejuang, ingin menjadi pahlawan, dan kepahlawanannya dibenarkan oleh Al-Quran dan hadis, sehingga dengan itu mendapatkan tanda pahlawan langsung di hadapan Allah. Jadi nanti pahlawan setidaknya dibagi ke dalam 2 bagian. Ada pahlawan yang viral di dunia, Yang kedua, ada pahlawan yang viral di dunia dan di akhirat.
Tenang, pelan-pelan. Satu, ada pahlawan yang hanya akan viral di dunia. Jadi dikenal di dunia, disebutkan, dituliskan, disebarkan, diajarkan, disampaikan perjuangannya. Tapi ketika pulang ke akhirat, viralnya hanya berhenti di dunia saja. Di akhirat selesai kemudian kisahnya. Quran surah ke-25 Al-Furqan di ayat ke-23. Ada orang di era Nabi yang beliau senang membantu. Perjuangannya dengan hartanya, senang tolong orang, senang bantu orang, sehingga orang-orang menyebut pada masa itu dia pahlawan. Kalau ada orang susah, dia bantu. Ada orang kesulitan, dia tolong. Ada fasilitas rusak, dia bangunkan. Sehingga Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha berkonsultasi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah," kata beliau, "ini si fulan orang baik. Amalnya baik. Perjuangannya banyak, tapi dia belum beriman. Bagaimana statusnya nanti di akhirat?" Maka turunlah kemudian Quran surah ke-25 Al-Furqan di ayat ke-23. Perhatikan kalimatnya. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kalau ada orang berbuat baik, dia berjuang saat di dunia, banyak kebaikannya, maka kata Allah, kami akan balas itu dengan semua balasan dunianya. Karena dia berniat berjuang di dunia, karena pekerjaannya pekerjaan dunia, karena perjuangannya hanya untuk dunia, maka Allah mesti adil. Kata Allah, saya harus berbuat adil. Keadilannya diberikan semua balasannya dalam kehidupan dunianya. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin. Demi keagunganku, kata Allah, aku jadikan semua perjuangan dunianya dibalas semua di dunia. Jadi di dunia diapresiasi, dikenang, viral, diberikan kemudian penghargaan, diberikan kemuliaan, diberikan kebaikan-kebaikan. Tapi kalau tidak membawa bekal akhirat, faja'alnahu haba'an manthura, maka selesai di dunia, di akhirat hukumnya berubah menjadi bekal akhirat. Pelan-pelan. Karena itulah untuk memastikan setiap perjuangan itu bukan hanya punya nilai dunia, tapi juga terbawa sampai ke akhirat, maka syarat yang pertama, pastikan dalam berjuang itu lamnya hadir. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Saya tanya sebentar dulu gini, supaya logika kita jalan. Kita sekarang hidup di mana? Di dunia. Nanti meninggal tidak? Kita tinggalkan nggak ini? Karena itu diumumkannya meninggal dunia, kan ya? Telah meninggal dunia. Pertanyaan saya, kalau meninggal dunia, meninggalkan dunia, perginya kemana? Perginya kemana? Tahu dari mana? Pernah ke situ? Kan baru informasi yang kita dapatkan kan? Kemudian kita mengantarkan kan? Beruntung bersyukurnya kita, dalam Islam tuh komplit semua. Anda nggak akan pernah temukan di dalam Islam kecuali petunjuk yang menjelaskan semua aktivitas kita dengan detail. Nggak ada satupun kegiatan kecuali petunjuknya ada di Quran dengan hadis. Bangun tidur ada petunjuknya, makan ada petunjuknya, berpakaian ada petunjuknya. Sampai kita pindah alam pun cara pindahnya, bagaimana sakaratul mautnya, yang tenang bagaimana, yang gelisah bagaimana, sampai pindah ke alam berikutnya ada keterangannya. Sekarang kita di sini dunia. Pindah kemana nanti? Ke waiting room. Namanya kubur, sifatnya barzakh. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Sifatnya disebut dengan barzakh. Dari sini nanti terakhir kemana? Ke akhirat. Ya, ada tak di ujungnya. Ingat, ada akhir, ada akhirat. Kalau ada tak di ujungnya, berarti itu ujung sesuatu yang tidak ada awalnya lagi setelah itu. Jadi kalau kita berada di satu tempat, ini ujung yang gak ada awalnya lagi setelah itu, maka disebut dengan akhirat namanya. Jelas sampai sini? Baik. Jadi kalau sudah nyampe sini, kalau di sini kita bahagia, bahagia selamanya karena nggak ada lagi setelah itu alam. Tapi kalau di situ fakir, fakir selamanya. Waiting room, pemisah antara dunia dengan akhirat, disebut dengan kubur atau sifatnya disebut dengan barzakh. Sekarang apa yang mau saya sampaikan? Pelan-pelan. Kita sekarang ada di dunia. Tepatnya di Al-Irsyad.
Kan? Di Masjid Al-Irsyad, di wilayah apa namanya ini? Ampel namanya. Baik. Yang dari Sidoarjo ada? Yang dari Malang ada? Ada. Yang dari luar Surabaya ada? Ada. Bahkan yang dari luar Indonesia ada? Ada. Boleh jadi yang terhubung banyak dari sini di Zoom, di YouTube, bukan hanya dari Indonesia. Mungkin dari Amerika, mungkin Saudi, mungkin Jepang dan sebagainya. Pertanyaan saya, semua masuk dunia atau tidak? Masuk. Perhatikan pelan-pelan, pelan-pelan. Anda dari Sidoarjo misalnya, datang ke Ampel ke sini. Kalau nggak ada bekal bisa datang nggak? Nggak bisa. Anda dari Ampel mau ke Jakarta, nggak ada bekal, bisa berangkat nggak? Tidak. Baik, toilet di Ampel dengan toilet di Kampung Rambutan sama nggak? Bayarnya sama nggak? Kalau dari Indonesia mau ke Malaysia, bekalnya sama nggak? Maaf. Uangnya bentuknya sama nggak? Beda. Kalau ke Amerika, sama nggak uangnya? Mata uangnya sama nggak? Antar dunia saja, bekalnya sudah beda. Antar dunia. Sekarang Anda mau pindah, meninggalkan dunia, masa bekalnya sama? Paham nggak sampai sini? Kita mau sini pergi ke Malaysia, bawa rupiah dipakai transaksi, bisa nggak? Pergi ke Amerika, ke Kanada, ke Eropa, ke Swiss, bawa rupiah dipakai transaksi, bisa nggak? Tukar dulu ke mata uang setempat, baru digunakan. Artinya bekalnya udah beda. Anda mau ke Singapura pakai hukum Surabaya, bisa nggak? Nggak bisa. Sekarang Anda meninggalkan dunia, inter dunia saja, antar dunia, bekalnya sudah beda. Hukumnya sudah tidak sama. Sekarang Anda melogikakan pindah keluar dunia, pengen sama bekalnya ya jelas beda. Paham sampai sini? Nah sekarang pertanyaannya, apa yang harus disiapkan dari dunia ini, sehingga ketika kita pindah meninggalkan dunia, bekalnya mampu dibawa. Kan yakin kita akan pulang. Tuh wajahnya CM semua, calon meninggal. Sama dengan ini kan? Meninggal itu sudah pasti. Meninggalkan dunia itu pasti. Tapi yang belum pasti itu bekalnya siap gak? Teduh siapin atau belum? Anda mau ke sini aja, lihat flyer, ada taklim, ada tabligh akbar. Persiapan sudah 2 hari. Siapkan waktunya, siapkan bekalnya, perjalanan naik apa, sampai di masjid jam berapa, rebutan sab tempat yang mana, siapkan kapasitas handphone untuk online sendiri. Ya. Sekarang kita ingin meninggalkan tempat yang jauh dari sini, bekalnya apa? Maka diinformasikanlah, berbahagialah kita sebagai muslim. Allah telah informasikan dalam Al-Quran ketika pindah kehidupan kita dari dunia mau pindah ke akhirat, maka bekal yang pertama kali menentukan adalah 1, imannya. Ini poinnya. Awas hati-hati, pelan-pelan. Jadi nanti inti bekal untuk dibawa pulang menuju akhirat itu 1, yang pertama itu imannya. Ini yang paling pertama. Karena itu orang-orang yang pulang tidak membawa iman dalam pandangan kita umat Islam, ketika dia pulang tidak membawa bekal iman, maka disebutkan oleh Quran dia pulang membawa kerugian. Quran surah ayat 103, Quran surah 103, perhatikan kalimatnya. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Kata insan disebutkan 65 kali dalam Al-Quran. Menunjuk kepada semua manusia yang berkegiatan, beraktivitas. Makan, minum, kerja, belajar dan sebagainya. Kata Al-Quran, wal 'asr. Aku bersumpah kata Allah, demi waktu kesempatan yang aku berikan pada manusia untuk beraktivitas. 24 jam sehari. 7 hari dalam sepekan. Silakan beraktivitas. Tapi ada orang yang saat beraktivitas itu, semua aktivitasnya tidak punya nilai di hadapan Allah. Jadi cuma dunia saja. Dia makan, betul kenyang. Dia minum, hausnya hilang. Itu kan sifat dunia. Anda makan, fungsi makanan menghilangkan lapar, itu sifat dunia. Anda minum, fungsi minuman menghilangkan haus, itu sifat dunia. Anda berpakaian, fungsi pakaian apa? Melindungi diri, menutup aurat, tampil baik, itu fungsi dunia. Tapi pertanyaannya, mohon maaf, apakah yang menjadi fungsi dunia itu punya bekal untuk pulang ke akhirat?
Kata Allah belum tentu. Ada orang yang ketika makan, makannya punya nilai di hadapan Allah. Kapan makan itu punya nilai di hadapan Allah? Illalladzina amanu. Ini poinnya. Kecuali orang yang mengisi aktivitasnya, memanfaatkan waktu itu pertama dengan imannya. Sekarang teman-teman, ini babnya agak panjang sedikit ya. Perhatikan baik-baik. Ini baru muqaddimah ini, kita belum mulai materi intinya nih. Makanya saya agak cepat, nanti kalau sudah sampai saya pelanin. Perhatikan gini formulasinya. Bekal pertama untuk pulang ke akhirat namanya apa? Namanya apa? Yang kencang suaranya namanya apa? Baik. Sekalian pelan-pelan sekarang ya. Iman ini kalau sudah dimiliki, nanti dia akan punya tempat namanya di kolbu. Di mana namanya? Saya tuliskan. Namanya di kalbu. Saya pelankan suara saya. Jamaknya kulub. Jamaknya apa? Kulub. Cara mengeceknya begini. Kalau ingin tahu di kalbu kita ada iman atau tidak, cara mengeceknya begini. Quran surah ke-8 ayat kedua. Saya hanya akan pakai Quran hadis sehingga nggak bisa didebat. Perhatikan kalimatnya. Innamal mu'minuna. Innama adatu hasrin. Huruf pembatas yang membatasi informasi. Innamal mu'minuna. Sungguh orang beriman itu punya ciri-cirinya hanya sebagai berikut. Jadi kalau ciri pokok ini tidak ada persoalan di imannya. 1. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Qalbu dikonfirmasi. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jika disebutkan nama Allah, maka ada konfirmasi dalam kolbunya, ada getaran. Karena itu sehari disebutkan 5 kali nama Allah diperdengarkan dalam setiap pergantian hari. Karena nanti dikhawatirkan pagi-pagi ada getaran, sore-sore hilang. Kata Nabi ada yumsi ya mu'minan wa yusbihu kafira, wa yusbihu mu'minan wa yumsi kafira. Ada orang yang paginya ada konfirmasi iman, sorenya hilang. Maka disebutkan setiap pergantian waktu 5 kali dalam sehari. Diperdengarkan di telinga kita supaya nyambung ke dalam kolbu kita. Dalam bahasa Arab telinga disebut dengan udhunun. Jamaknya disebut dengan adhanun. Maka setiap hari diperdengarkan azan, panggilan yang sampai ke telinga kita. Bukankah kalimat pertama azan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Idza dzukirallahu. Kalau disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum. Perhatikan, saat diperdengarkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, pernah enggak merasakan getaran dalam hati? Enggak bisa kelihatan, cuman terasa. Hei, sudah azan, cepat siap-siap. Pernah ada begitu? Nah, itu yang disebut getaran iman. Jadi kalau imannya sudah ada, mendengar nama Allah, Allahu Akbar, ada konfirmasi. Yang belum punya itu, nggak bisa punya getaran itu. Atau yang itunya hilang, imannya hilang, yumsi kafirah, nggak akan punya getaran itu. Allahu Akbar. Suara apa sih ini? Toanya kekencangan tuh. Gitu kan? Tapi kalau ada konfirmasi iman, getarannya beda. Nah, itu iman namanya. Nanti semakin kuat, maka dia akan menjadi cahaya membimbing semua bagian tubuh kita. Nanti ada iman standar, gini. Dapat tentang waktu sholat subuh besok. Ambil pertengahan 345. Lihat sini. Allahu Akbar, 345. Seketika Anda bangun. Ya Allah, sudah azan. Saya ambil wudhu. Nah, itu konfirmasi iman. Maka itu tingkatan imannya namanya iman standar. Saya kotakin. Iman apa? Bukan iman yang kuat, iman standar. Allahu Akbar. Bangun dia. Ya Allah, sudah azan. Saya siap-siap. Maka itu namanya iman standar. Quran surah keempat ayat 103. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. Terjemah bebasnya, orang beriman itu pasti tahu, sadar waktu sholat.
Jadi begitu dipanggil alal mu'minina, dikonfirmasi di Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jadi kalau dipanggil Allahu Akbar, sadar, maka imannya iman subuh jam 3.45. Dia dari jam 2 udah bangun, belum dipanggil. Dia udah tunggu-tunggu, tahajud, istighfar, nunggu panggilan. Maka itu pertanda menunjukkan imannya kuat. Naik ke atas. Iman yang kuat. Ketinggalan sholat sunnah sudah gelisah. Jadi kalau dia bangun Allahu Akbar, dia bangun tuh. Itu yang keluarnya bukan ya sudah adzan, bukan ya Allah astagfirullah saya terlambat. Padahal baru adzan. Jadi saking kuatnya imannya, ketinggalan sunnah dia gelisah. Yang ketiga, ini yang agak kompleks dan kebanyakan umumnya yang ini umat sekarang. Dipanggil 3.45, dia baru bangun 5.43. Dia balik tuh. Tidak ada persoalan. Nah, secara singkat, sepanjang seseorang punya iman dan imannya dilatih tadi dengar azan, dia tunaikan salat, nanti iman itu sinyalnya akan menguat. Pernah lihat handphone? Pernah ya? Kalau dicas terus, pulsanya bagus, sinyalnya kuat kan? 2 bar, 3 bar, 4 bar, 5 bar ya? Iman juga begitu. Semakin kuat nanti ada cahaya. Cahaya itulah yang akan membimbing semua bagian tubuh kita untuk bersikap. Contoh, masuk ke mata. Iman masuk ke mata. Maka dituntunlah matanya bagaimana caranya melihat. Dia tidak akan melihat biasa. Imannya yang membimbing matanya untuk menatap. Karena itu semakin kuat imannya, semakin ada kesadaran nanti dalam dirinya, membimbing matanya untuk melihat. Yang menuntun imannya. Kata imannya lihat, lihat. Kata imannya jangan lihat, tidak akan dilihat. Karena itulah fungsi mata ketika disebutkan pertama kali dalam Al-Quran, imannya disebutkan baru matanya. Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minina, imannya dulu. Tadi Al-Anfal, innamal mu'minuna. Di An-Nisa, alal mu'minina. Ketika imannya sudah hadir dalam jiwanya, naik ke mata, qul lil mu'minina. Muhammad SAW viralkan kepada orang yang telah punya iman. Yaghuddu min absarihim. Matanya akan dituntun oleh imannya, hanya melihat yang baik saja. Kata imannya tak baik, imannya akan perintahkan ke matanya, palingkan. Itu yang disebut dengan ghaddul basar. Jadi standar baiknya imannya. Standar terhormatnya imannya. Jadi nggak akan semua dilihat. Dari mata turun ke lisan dulu. Waktu bicara lisan, imannya dulu. Sebelum disebutkan fungsi mulut, imannya dulu. Quran surah ke-49 ayat 11-12. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei semua yang telah merasakan punya iman tanpa kecuali, la yaskhar qaumin qaum. Imanmu pasti akan menuntun lisanmu berkata baik, tidak akan digunakan untuk saling mencela. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyas. Siapa yang merasa beriman kepada Allah dan hari akhir, dia yakin akan dihisab, kata Nabi, imannya akan menuntun lisannya berkata yang baik-baik. Tak mampu, dia diam. Jadi singkatnya, dari ujung kepala sampai ke ujung kaki, maka akan dituntunlah semua pekerjaan kita dengan imannya. Saat iman menuntun pekerjaan, pekerjaan dalam bahasa Arab disebut dengan amal. Saat iman menuntun amal, maka berubahlah nama amal menjadi sholih. Saya ulang. Saat iman menuntun amal, maka berubahlah amal menjadi apa? Saleh. Amal saleh. Jadi ada amal saja, ada amal solih, itu beda. Amal apa itu? Contoh, ini di depan saya ada minuman. Fungsi minum itu menghilangkan haus. Jadi kalau kita minum ini, haus hilang. Minum itu bagian dari pekerjaan, amal. Kalau cuma minum saja, maka ini hanya jadi amal saja, tidak ada solehnya. Maka kalau kita minum pakai iman,
maka dituntunlah kemudian tangan kita, mulut kita, keadaan kita untuk berinteraksi dengan minuman ini sesuai dengan tuntunan iman. Bagaimana caranya? Kita lihat petunjuk Nabi. Maka Nabi menuntun kita, iman kita digerakkan. Kata Nabi, "Idza quddimat ta'amu," jika makanan dihidangkan atau minuman di dalamnya, "khudh bi yaminika ma yalik," ambil dengan tangan kananmu yang paling dekat denganmu. "Tsumma sammillah au qul bismillahirrahmanirrahim," au qul bismillah dalam satu riwayat lain. Kemudian sebelum minum, sebelum makan ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Atau paling sedikit bismillah. Contoh, ambil dengan tangan kanan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hausnya hilang. Mau air bening, mau susu, mau teh, mau kopi, hilang. Ini amal namanya. Fungsi minuman menghilangkan haus, itu dunia namanya. Tapi apakah pekerjaan minum tadi punya nilai di akhirat? Nah, yang menjadikan itu punya nilai, itu kalimat bismillahirrahmanirrahim. Dan kalimat bismillahirrahmanirrahim gak mungkin keluar kecuali dari orang yang punya iman. Maka ketika kalimat bismillah mengiringi pekerjaan amal, maka berubahlah amal itu menjadi apa? Salih. Ketika amal menjadi salih dan punya nilai yang dicatatkan di akhirat, maka Allah perintahkan malaikat, catat tuh. Dia punya nilai. Amal salih yang dicatat itu maka merubah namanya menjadi hasanah. Apa namanya? Jadi perbuatannya disebut amal salih, nilainya disebut dengan hasanah. Setiap perbuatan yang didorong oleh iman menjadi amal saleh, maka ke-6 Al-An'am ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan perbuatan amal saleh, maka diperintahkan oleh Allah pada malaikat, catat setiap satu perbuatan 10 nilainya. 10 tuh ngitungnya jangan begini. 1, 2, 3, 4 sedikit. Di hadis Muslim disebutkan jarak 1 ke 2 500 tahun. 2 ke 3 500 tahun. 3 ke 4 500 tahun. Antum baru datang ke masjid, belum ngapa-ngapain tapi niatnya untuk ibadah, baru datang dapat 25 kebaikan. Jarak 1 ke 2 500 tahun, 2 ke 3 500 tahun, 3 ke 4 500 tahun. Jadi perbuatannya disebut amal saleh, nilainya disebut apa tadi? Hasanah. Nah, hasanah ini nanti yang dituliskan akan dikonfirmasi di akhirat. Jadi perbuatan kita di dunia dituliskan jadi hasanah, di akhirat ditunjukkan dalam bentuk kitab. Dalam surat Al-Isra, "Iqra kitabak, kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba." Itu yang dituliskan. Nanti setiap 1 ke 2, 2 ke 3 yang tadi 500 tahun, itu setiap poinnya disebut dengan ajrun namanya. Apa namanya? Ajrun. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Bukan hasanah. Hasanah tadi yang dibaca imam salat maghrib, surat Al-Kahf, ya. Yang ini surah Al-Isra, ya, anna lahum ajran kabira. Dan orang-orang beriman yang mengerjakan amal soleh, berikan kabar gembira kepada mereka, mereka punya nilai di hadapan Allah namanya ajrun. Dituliskan tuh. Kalau infak berapa, baca Quran berapa, sholat berapa. Pernah dengar kalau kita baca Quran satu hurufnya berapa? Tahu dari mana? At-Tirmidzi nomor hadis 2010 kan? Man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat. Walam aqul alif lam mim harfun, ya, walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun, walikulli harfin asyru hasanat. Anda baca satu huruf dituliskan langsung 10. Itu hasanat. 1 keduanya, 2 ketiganya disebut dengan ajrun namanya. Lahum ajrun ghairu mamnun. Infak dapat berapa infak? 700 tuh kalau ngitung sendiri. Kalau hitungan Quran paling minimal, maksimal lebih daripada itu. Cuman problemnya ayatnya sering dipotong. Al-Baqarah ayat 261. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin 1 ambatat sab'a sanabil 7 fi kulli sumbulatin mi'atu habbah 100. 1 kali 7 kali 100. Cuman ayatnya sering dipotong sampai sini. Teruskan ayatnya, teman-teman. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un.
Bagi yang berhitung, aku berikan sesuai hitungan. Tapi bagi yang tidak pernah berhitung, aku berikan pahala tanpa hitungan. Itulah hasanah. Jadi pastikan semua perbuatan dunia kita jadi amal soleh, pastikan punya nilai hasanah. Bangun tidur, hasanah. Minum, hasanah. Makan, hasanah. Kerja, hasanah. Semua hasanah. Makanya kita sering berdoa, dunianya dapat hasanah, di akhiratnya nampak hasanahnya. Maka diajarkanlah di Quran doa itu di Al-Baqarah ayat 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, itu konsep hidup kita begitu. Iman dan amal soleh, keduanya melahirkan hasanah, hasanah melahirkan ajrun, namanya pahala. Nah, itulah yang akan dapatkan rahmat Allah, mengantarkan kita ke surga. Karena itulah kalimat surga dalam Al-Quran ketika disebutkan, dibuka dengan iman dan amal soleh. Al-Baqarah ayat 25. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Di antara sekian banyak amal soleh, ada satu yang sangat istimewa. Sampai saking istimewanya, dia diberikan keistimewaan, privilege langsung oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada 70 anggota keluarganya. Pelan-pelan ya. Di antara sekian amal soleh, dan konsep hidup kita itu amal soleh. Ini maaf ya, maaf sekali dengan kalimat ini. Sampai dengan malam ini, coba evaluasi, tinjau diri kita. Pekerjaannya sudah jadi amal soleh belum? Sudah jadi ibadah belum? Saya lihat ada wajah-wajah mahasiswa. Antum kuliah di kampus-kampus sekitaran ini, maaf, untuk ngejar ijazah atau untuk mengejar ridha Allah? Ayo. Antum lulus tuh pengen jadi sarjana atau pengen punya nilai di hadapan Allah? Ayo. Kok jadi bingung jawabnya? Antum orang tua nih, antum merawat anak tuh karena cinta atau karena Allah? Ayo tuh. Ibu yang di bawah tuh Bu, merawat anak itu karena cinta pada anak atau karena Allah? Karena beda nanti. Mama pengen mainan, dibelikan cinta. Kenapa dibelikan Bu? Karena cinta pada anak. Pengen pakaian, dibelikan. Kok dibelikan Bu? Karena cinta pada anak. Sayang anak, sayang anak. Pertanyaannya, apakah mainan yang diberikan itu mendekatkan dia kepada Allah? Apakah pakaian yang diberikan itu menjadikan dia diridhai oleh Allah? Jangan-jangan diberikan pakaian tapi auratnya terbuka. Diberikan mainan tapi jauh dari Allah. Katanya karena Allah, tapi disekolahkan di tempat yang tidak mengenal Allah. Salat tidak mampu, baca Quran susah. Maka apa yang Anda lakukan dengan investasi Anda selama ini? Bekerja letih siang malam, harta banyak. Khawatirnya Anda meninggal bahkan tak mampu menyolatkan Anda. Ini pernah kejadian di satu tempat di Indonesia, saya nggak mau sebutkan tempatnya di mana. Bapaknya meninggal, anaknya nyewa orang untuk menyolatkan. Karena tak mampu menyolatkan. Maka apa fungsi harta yang selama ini dikumpulkan? Apa fungsi kemewahan yang selama ini dihadirkan? Kalau di ujung hayat tak mampu memberikan kebahagiaan sampai ke akhirat. Maka balik ke sini. Ada orang-orang yang semua kegiatannya menjadi amal soleh. Tapi ada orang-orang yang visioner. Dia menginginkan amal solehnya punya nilai tertinggi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang saking tingginya, maka diberikan kesempatan oleh Allah langsung orang ini melalui Nabi SAW sampaikan kepada golongan ini, dia bisa memberikan syafaat kepada 70 dari anggota keluarganya. Catat hadisnya. Sunan Abu Daud dalam tahqiq sahihnya, nomor hadis 2522. Rawinya Nimran bin Utsbah Az-Zimari. Dari Ummu Darda, dari Abu Darda, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah? Kalau Anda ngaji kitabnya Syekh Hashim, ya,
Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari yang mendirikan Nahdlatul Ulama 31 Januari 1926. Itu punya 19 kitab. Kitab pertamanya Adabul Alim wal Muta'allim, halaman 16. Paling kanan sebelah atas, paragraf yang kedua. Ya. Karena saya ngajar kitab ini. Nanti cabangnya ke Abu Daud tadi. Kalau yang di kitab Adabul Alim wal Muta'allim, yashfa'u aw yushaffa'u yaumal qiyamati thalathatun, al-anbiya'u wal ulama'u wasyuhada'u. Tafsirnya di Abu Daud ini. Dari mana asalnya? Jadi asalnya begini, saya kisahkan dulu. Nimran ini punya bapak, namanya Utsbah. Utsbah Az-Zimari. Sahabat Nabi SAW. Temannya Abu Darda. Jadi Abu Darda punya teman namanya Utsbah. Utsbah Az-Zimari. Nabi itu suka mempersaudarakan tuh. Sipulan dengan sipulan, sipulan dengan sipulan, sesuai dengan karakternya. Dan menariknya, ini nanti orang tuanya berwasiat kepada anaknya. Kalau satu meninggal, anak-anak tetap menjaga silaturahim. Itu bisa kita praktekkan, Pak. Ya, ini yang di Al-Irsyad nih, yang pengurus yayasan, yang di DKM. Jangan-jangan orang tuanya akrab, tapi lihat anaknya. Sampaikan kepada anaknya, bapak punya kawan si fulan. Ya, nanti teruskan ya, berkawan dengan anaknya juga, silaturahim bangun. Kalau abah tidak ada, kamu tetap kunjungi, datang ke sana, jalin silaturahim, itu sunnah. Sunnah. Maka ketika Utsbah syahid, karena ikut dalam medan juang, meninggal beliau syahid, maka anaknya meneruskan pesan bapaknya, datang mengunjungi rumahnya sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Qadarullah beliau sedang tidak di rumah, ketemu dengan istrinya. Maka ketika datang Nimran bin Utbah Az-Zimari, beliau membawa kemudian saudara-saudaranya, adik-adiknya. Diajak semua, dikenalkan, ini teman bapak, ini keluarganya teman bapak. Maka begitu terlihat oleh Ummu Darda radhiyallahu ta'ala anha, kalimat pertama yang keluar di lisannya. Perhatikan, ini kalimat indah sekali. Ini menunjukkan bahwa menjadi ibu rumah tangga pun tidak menghilangkan kesempatan untuk menjadi ahli hadis. Oke. Jadi bukan berarti ibu rumah tangga gak bisa belajar. Bukan berarti ibu rumah tangga gak bisa pintar, tidak. Ya, bisa dikembangkan. Terus kumpulkan, terus belajar. Bahkan kesempatannya lebih banyak. Bisa belajar Quran, kumpulkan hadis. Maka ketika datang, beliau mengatakan, Abshiru. Hai Nimran, berikan kabar gembira kepada adik-adikmu. Fa inni sami'tu Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Maka aku pernah mendengar Abu Darda, karena meriwayatkan hadis tidak disebutkan zauji, disebutkannya langsung namanya. Beliau tidak mengatakan suamiku, beliau menyebutkan sanad hadisnya. Aku mendengar Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan kalimatnya. Yushaffa'u, dalam satu riwayat lain yashfa'u asy-syahidu yaumal qiyamati 70 min ahli. Orang yang syahid karena hidupnya pernah berjuang di jalan Allah, tercatat sebagai pahlawan sampai akhirat, maka diberikan kesempatan langsung oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada 70 orang dari keluarganya. Hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Pelan-pelan. Yushaffa'u atau yashfa'u syahidu yaumal qiyamati 70 min ahli baiti. Akan diberikan kesempatan oleh Allah seorang yang syahid, yang hidupnya dia berjuang di jalan Allah, yang hidupnya dia menjadi pahlawan, yang tertuliskan dengan niat karena Allah, kemudian dia wafat, maka saat nanti dihidupkan di yaumil qiyamah, dihisab, bukan hanya hisabnya yang diringankan oleh Allah, tapi diberikan kesempatan ini, berikan syafaat untuk 70 orang anggota keluargamu. Masya Allah, 70 orang. Maka dari sini ulama mengeluarkan babnya khusus, ditarik kemudian aktivitasnya, ditarik amalannya apa, ditarik kemudian bentuknya apa, sehingga setiap orang yang hidup bisa berpeluang mendapatkan apa yang dijanjikan Nabi ini. Maka sekarang itu tarik dalam perkembangan kita. Kalau tadi kita dapatkan semua kegiatan kita menjadi amal soleh, di antara sekian amal soleh, usahakan ada tingkat yang paling tinggi, yang kalau wafat dengan amal soleh itu berpeluang saat dibangkitkan bahkan memberi syafaat kepada 70 anggota keluarganya. Apa amalannya? Ternyata hidupnya dia menjadi pahlawan. Dia hidupnya dia menjadi pejuang.
Tapi apakah setiap pejuang yang berjuang dan jadi pahlawan itu berkesempatan mendapatkan nilai di hadapan Allah? Ini babnya sekarang yang kita bahas. Maka syarat pertamanya, ketika seseorang ingin mendapatkan nilai di hadapan Allah dan wafat dalam keadaan syahid atau syuhada, maka yang pertama, kembalikan ke hadis tadi di awal, man qatala li, jadikan semua aktivitasnya yang pertama kali dia niatkan karena Allah. Dia niatkan karena siapa? Allah. Jadi perbaiki niat dulu. Perbaiki niat. Yang kedua, setelah niat itu ada, maka dia mulai petakan bab perjuangannya itu. Apa aktivitas yang akan dilakukan? Maka muncullah kemudian bab-bab dalam Al-Quran. Karena ujungnya syahid, jamak dari syahid itu syuhada. Apa pekerjaannya mengantarkan kita kalau kita wafat statusnya naik menjadi syahid? Maka oleh Al-Quran semua pekerjaan, semua amal soleh yang kalau wafatnya berpeluang menjadi syahid, kalimatnya disebutkan dengan hanya satu kalimat saja. Fi sabilillah. Apa namanya? Maka kita dapatkan rumusan sebagai berikut. Iman. Sudah ada sekarang imannya? Alhamdulillah, berarti sudah punya kita nih. Modalnya sudah ada. Plus amal. Iman plus amal jadi apa amalnya? Saleh. Perhatikan baik-baik. Amal soleh jenisnya banyak. Dari tidur sampai tidur lagi. Bangun tidur, makan, berpakaian, bekerja, beraktivitas, apapun berpeluang jadi amal soleh. Sepanjang dilakukan dengan apa? Iman. Kuncinya ada pada kalimat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Gampangnya begitu. Ya, dalilnya kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar atau aqta. Setiap perbuatan baik, pekerjaan yang baik yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka terputus sifat salehnya, hilang peluang pahalanya. Maka mau makan bismillahirrahmanirrahim, mau minum bismillahirrahmanirrahim, berpakaian bismillahirrahmanirrahim. Kalimat bismillahirrahmanirrahim itu gambaran iman yang merubah pekerjaan jadi saleh. Sekarang dari semua amal saleh ini, rubah bentuknya, nilainya menjadi fi sabilillah. Kalau semua pekerjaan kita bisa lakukan fi sabilillah, maka saat wafat nanti statusnya akan langsung berubah dari sekedar hanya wafat sebagai hamba Allah, dia berubah menjadi syahid minas syuhada. Syahid. Nanti fasilitas orang syahid itu beda. Beda dengan yang bukan syahid. Dan akan dimulai sejak di alam kubur. Ya, akan dimulai sejak di alam kubur. Pindah surah ke Quran, surah ke 3 Ali Imran ayat 169 yang tadi dibacakan oleh adik kita. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan dikira kalau ada orang wafat yang kegiatan saat hidupnya semua fi sabilillah, wafat begitu saja. Tapi dia akan diberikan fasilitas yang begitu mewah di alam kuburnya. Farihina bima atahumullahu min fadlih. Saking mewahnya dia begitu gembira. Bahkan saking gembiranya, wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kalau dia mampu, dia akan kabarkan kepada keluarganya, enggak usah nangis, enggak usah meratap, jangan banyak bersedih. Kalau bisa cepat nyusul ke sini karena di sini lebih indah dibandingkan dengan apa yang kau alami di situ. Apa kegiatannya saat di dunia? Fisabilillah. Nah sekarang Bapak Ibu sekalian, fisabilillah itu apa saja jenisnya? Satu, ada yang terkait dengan perjuangan militer. Ini yang disebut tingkatan pertama dalam jihad fisabilillah. Tapi babnya ketat. Ingat, gak boleh sembarangan setiap orang melibatkan diri untuk aktif dalam jihad dalam konteks militer. Ada babnya ketat sekali. Ada muftinya, ada qadhinya. Gak bisa setiap orang menentukan ini jihad, gak bisa.
Harus lewat mahkamah. Ada ketentuan, ada bab, ada kaidahnya. Nah ini kita contohkan yang telah dialami oleh para pahlawan kita di masa lalu. Jadi begitu Belanda datang, Jepang datang, Portugis sebelumnya datang, 1511 itu. Disusul kemudian oleh VOC masuk, di backup oleh Belanda, kemudian Jepang datang dan sebagainya. Ya, maka mulai para ulama kita tergerakkan. Di sini ada Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim bin Asy'ari. Ya, di Tasik ada Kiai Haji Zainal Mustafa. Di Bekasi ada Kiai Haji Nur Ali. Semua ulama kita keluar. Apa antum kira para ulama itu keluar hanya sekedar untuk berjuang mempertahankan kedaulatan? Tidak. Yang pertama kali mendorong mereka untuk berjuang itu ini. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah. Yang pertama kali mendorong mereka untuk keluar itu apa? Man qatala litakuna kalimatullahi yal ulya. Maka mereka memperbaiki niatnya dulu. Keluarlah mereka sebagai pejuang, bikin resolusi jihad. Yang keluar itu resolusi jihad. Maka bonusnya apa? Bonusnya kedaulatan terjaga. Bonusnya lahir NKRI. Gitu. Jadi orang Islam itu dimanapun ada di setiap tempat pasti menjaga kedaulatan tempatnya. Maka berbahagialah satu negeri, berbahagialah satu bangsa yang di dalamnya ada umat Islam, diberikan kesempatan beribadah, mendalami agamanya. Demi Allah saya katakan, tidak akan pernah ada negeri di muka bumi ini, ada bangsa yang ada umat Islam di dalamnya, kecuali dia akan sangat cinta dengan tanah airnya. Takbir. Ya jangan pernah disoal. Ya, saya pernah ditanya, Ustadz bagaimana hubungan Pancasila dengan syariat Islam? Saya bilang hubungannya baik-baik saja, tidak ada masalah. Jadi kalau umat Islam itu ada di satu negara, pasti dia menjaga kedaulatannya. Dia akan cinta bangsanya. Dia akan makmurkan bangsanya. Nah itu yang menjadikan keluar, iman yang menyuruh dia kemudian untuk bergerak, itu yang dia jadikan fi sabilillah. Makanya keluar di lisannya kalimat Allah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu. Karena dalam kalbunya ada Allah, keluarnya Allah. Apa teriakan Bung Tomo dari sini ketika memberikan motivasi untuk berjihad itu, berjuang itu? Allahu Akbar. Semua ketika keluar kalimatnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang menjadikan wa ma ramaita idz ramaita walakinna Allah rama. Gimana ceritanya bambu runcing bisa mengalahkan senjata canggih pada masa itu? Siapa yang menggerakkan orang-orang Islam mau berinfak pada masa itu? Syekh Faraj bin Marta. Ya, orang-orang yang lainnya dengan hartanya. Siapa yang menggerakkan Syekh Ahmad Surkati berinfak dengan ilmunya, berjuang dengan ilmunya? Yang terus berkembang dengan Syekh Ahmad Dahlan mendirikan Jamiah Muhammadiyah. Asalnya Jamiatul Khair itu. Ya, yang didirikan 13 Jumadal Ula itu. 1905 di Tanah Abang itu di Jakarta. Terus berkembang nanti karena kumpul di situ para habaib. Kumpul para ulama. Kiai Ahmad Dahlan itu pendiri Muhammadiyah, nama asalnya Muhammad Darwish. Beliau keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Ya, termasuk keturunan Nabi. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu waktu mau berangkat ke tanah suci berbarengan dengan saudara beliau, ya, Kiai Haji Muhammad Hashim bin Asy'ari. Dari setelah ngaji dengan Kiai Haji Soleh Darat, ya kemudian berangkat ke tanah suci, nanti pulang ganti nama jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan dari Muhammad Darwish bin Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Ilyas bin Kiai Sulaiman bin Demang Jurang Juru Kapindo bin Demang Jurang Juru Sapisan bin Kiai Gerebek. Ya, nah Kiai Gerebek itu nyambung nanti nasabnya ke siapa? Syekh Ahmad Jumadil Kubra. Syekh Ahmad Jumadil Kubra nyambung ke Syekh Azmat Khan. Azmat Khan nyambung ke siapa? Ke Ali Zainal Abidin. Nyambung ke Sayyidina Husain. Ya, radhiyallahu ta'ala anhu. Nyambung ke siapa? Ali bin Abi Thalib. Ya, beliau siapa? Suaminya Fatimah Az-Zahra bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Figir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adri bin Muqawwam bin Nagur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Azar atau bin Nagur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh bin Matuhsalah bin Mikhlail bin Mikhlail Matushalah bin Kinan bin Anwas bin Tis bin Adam alaihissalam. Itu nasabnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi beliau mendirikan Muhammadiyah itu yang akan milad 18 November ini karena apa? Karena fi sabilillah. Fi sabilillah. Kiai Haji Muhammad Hashim bin Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama karena apa? Fi sabilillah. Keluar resolusi jihad fi sabilillah. Bung Tomo fi sabilillah. Ya, Syekh Farad bin Marta fi sabilillah, semua fi sabilillah.
Bukankah akhirnya menjadi pahlawan? Pahlawan kan? Dan diakui oleh negara. Pangeran Diponegoro fi sabilillah, Imam Bonjol fi sabilillah, Cut Nyadin fi sabilillah. Antum jangan salah ya ikhwan, ajarkan pada anak-anak kita. Islam mengajarkan kita mencintai negeri, berjuang, tapi niatnya adalah lillah. Bonusnya adalah lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makanya dalam pembukaan undang-undang di preambul diakui kalimat Allah. Kita itu merdeka atas apa? Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Itu mau ditafsirkan apa oleh antum? Bacanya Allah, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Dari dulu sudah pengen keinginan luhur untuk merdeka. Cuman berkat dan rahmat Allah yang menjadikan itu tercipta. Kapan berkat rahmat Allah itu turun? Fi sabilillah. Poinnya. Makanya para ulama kita itu paham ketika berjuang pengen punya nilai akhirat. Gak mungkin mereka ujuk-ujuk keluar berjuang begitu saja. Itulah tingkat tertinggi militer. Berjuang ikut. Sampai kemudian wafat, darah merahnya keluar. Ya, ada yang diwafatkan dengan pakaiannya. Ya, ada dalam kesempatan dikuburkan dengan kafannya yang tidak langsung gugur di medan perangnya. Maka kafan putih itu menyatu dengan darah yang merah, menyulam kemudian merah putih jadi bendera kita. Di situ ada merah darah perjuangan, putih kain kafan. Mesti ingat kita dengan itu. Maka diingatkan setiap lihat bendera, setiap tahu, setiap dengar kisah. Yang diperbaiki akidahnya dulu. Ini bab akidah ini kawan. Iman itu bab akidah. Jadi tidak mungkin ada amal, tidak mungkin ada muamalah kecuali dalam Islam selalu diikat dengan akidah. Akidah ini yang mengantarkan kita mendapatkan rahmat Allah. Jadi ikatan rahmat akhirat itu diikatnya dengan akidah dulu. Kapan minum jadi amal soleh? Kalau akidahnya benar. Kapan makan jadi amal soleh? Kalau akidahnya benar. Akidah itu yang terikat dalam kalbu kita dan menuntun kita untuk mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi orang sekarang kalau mau berjuang pun belajar dulu, nggak ujuk tiba-tiba jihad, meledak sana sini, itu nggak betul itu. Awas ya, kalau ada yang seperti itu jangan diikuti ya. Ya, ada yang ngajak-ngajak melakukan tindakan kekerasan jauhi, tinggalkan. Dulu waktu ada kejadian bom di Jalan Tamrin tuh, dan kita berdoa semoga tidak terjadi lagi yang demikian tuh. Itu saya sedang ngajar di Lampung tuh. Itu pertanyaan orang Lampung pertama kali, kalimatnya masih jelas itu terngiang. Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang, Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Itu satu ya, mesti hati-hati itu. Ya. Awas hati-hati itu. Itu yang dikesankan nanti Islam lekat dengan kekerasan, dengan terorisme dan sebagainya. Kita robah kalimat itu. Robah persepsi itu dengan akhlak yang mulia. Dua, kalau belum ditemukan ini atau tidak ada ini, maka ada amal yang kedua yang kalau dikerjakan statusnya langsung naik jadi fi sabilillah, dan kalau wafat sedang mengerjakan itu langsung wafatnya sebagai syahid syuhada. Yang kedua ini talabul ilmi wa ta'limihi, menuntut ilmu dan mengamalkannya. Babnya muta'allim dan mu'allim. Karena itu para ulama kita itu rata-rata kalau mengarang kitab mereka akan mengarang dengan bab ini dulu, bab ilmu dulu. Karena memang status tertingginya ini. Kalau nggak ada aksi militer, tuntutan militer, maka tempat tertinggi masuknya kemana? Bab pengetahuan. Quran surah 9 ayat 122. At-Taubah ayat 122. Ayat ini turun sebagai info dari Allah. Kalau tidak ada peluang untuk yang ini, maka peluang menuntut ilmu menggantikan langsung posisi yang pertama yang ini. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Dan tidak semestinya orang beriman itu pergi semua ke medan juang pada aksi yang pertama, tuntutan pertama. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة, maka hendaknya ada di antara sekian orang beriman itu yang meluangkan waktunya liyatafaqahu fid din, untuk mempelajari tuntunan agamanya. Ketika ayat ini turun, maka semua komentar ahli tafsir semuanya sama.
Bahkan Al-Imam Al-Maraghi punya tafsir namanya Tafsir Al-Maraghi. 15 jilid. Apa kata beliau? Ketika tuntutan militer ini belum ada, maka status tafaqquh fiddin menempati urutan yang pertama. Jadi setiap ada peluang tafaqquh fiddin dan kita hadir di dalamnya, kemudian wafat di situ, Allahu Akbar, maka statusnya syahid. Statusnya apa? Syahid. Syahid. Tapi apakah setiap majlis ilmu itu menjadi peluang untuk tafaqquh fiddin? Belum tentu. Majlis bagaimana yang menjadikan semua kegiatannya fi sabilillah, yang kalau wafat nilainya tafaqquh fiddin menjadi syahid. Maka pindah ayatnya ke Quran surah ke-58 Al-Mujadalah ayat yang ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu, pelan-pelan, idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Izin sebentar, kita sampai jam berapa ini? Masih ada waktu? Oh, baik. Sampai subuh. Oh, silahkan antum itikaf sampai subuh ya. Saya sampai 9 selesai ya. Ya, teruskan sebentar, pelan-pelan. Hei semua orang beriman, kalau di-share kepada Anda, diinfokan share. Sekarang kan musim share ya. Share, like, and subscribe. Kadang-kadang di komen. Kalau diinfokan kepada Anda atau meluaskan saf, ada majlis-majlis. Apa itu majlis? Majlis itu bukan sekedar tempat. Majlis itu dari kata jalasa, jalasa yajlisu. Ya. Wajilsatan wajulusan. Jilsan wajilsatan wajulusan, fahuwa jalisun. Tempatnya disebut majlis. Apa artinya jalasa? Nah, jalasa itu bukan duduk. Bukan duduk. Asalnya berpindah dari tempat yang rendah ke tinggi. Jadi kalau Anda duduk di bawah, saya minta pindah ke kursi. Orang Arab fasih mengatakan tafaddal ijlis. Kalau pindah tempat dari tinggi ke rendah, mereka mengatakan tafaddal uqud. Saya berdiri, diminta duduk. Tafaddal uqud ya Ustaz. Karena itu kalau orang nggak bisa sholat berdiri, dia duduk. Nah di Quran nggak disebut julusan, disebutnya qu'udan. Quran surah keempat ayat 103. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 191. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Kalau nggak bisa berdiri, duduk. Tapi kalau pindah tempat dari yang rendah, duduk jadi tempat yang tinggi, disebut dengan julus, jalasa. Tempatnya majlis. Kenapa tempat menuntut ilmu disebut dengan majlis? Ingin memberikan pesan kepada kita, kalau Anda mau ngaji, kalau ingin menuntut ilmu, kalau ingin sifatnya fi sabilillah, carilah majlis-majlis, tempat-tempat belajar yang mengangkat derajat Anda tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan tempat biasa. Apa yang diangkat itu? Gak usah ditafsirkan, ayatnya teruskan. Yarfa'illahu alladhina satu amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Syarat yang pertama, Anda talabul ilmi, Anda belajar, Anda mendalami agama, maka cari majlis kata Allah pertama yang mengangkat iman Anda di hadapan Allah, menguatkan iman. Jika Anda belajar, datang menuntut ilmu, cari tempat-tempat yang membuat Anda dekat dengan Allah. Anda bisa rajin tahajud, Anda lihat ustadznya langsung ingat Allah, lihat ustadznya langsung ingin taubat. Anda tergerak untuk baca Quran, Anda pengen menghafal Quran, Anda pengen puasa, meningkatkan iman. Ukuran iman itu amal saleh, maka itulah majlis. Tapi kalau Anda datang ke tempat, tidak salah. Hanya ngobrol, iman tidak bertambah. Yang paling celaka, datang ke tempat yang meruntuhkan iman, ini yang bahaya. Oh, hati-hati nih. Ya, Nabi sudah mengingatkan jauh-jauh hari, ada di hadis Muslim. Jilid yang pertama, Imam Nawawi pernah mensyarah Sahih Muslim 9 jilid. Jilid pertama Kitabul Muqaddimah hadis nomor 11 sampai 12. Kata Nabi, sayati unasun yuhaddithunakum bima lam tasma'uhu aw yasma'unahu aba'ukum iyyakum wa iyyahum. Hati-hati, akan datang satu masa orang-orang banyak berbicara di hadapan Anda, banyak ngajar. Gelarnya mungkin tinggi, doktor, mungkin profesor atau bahkan berselimut ustaz.
tapi dia menyampaikan sesuatu yang bertentangan dengan agama, Anda dengarnya kebingungan, jangankan Anda, orang dulu pun kalau dengar ikutan bingung. Itu Abu Jahal kalau hidup lagi ikut bingung itu. Ya. Pernah dengar kalimat ini enggak? Semua agama itu sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Pernah dengar itu? Itu kalau Abu Jahal dengar itu, ikut bingung itu. Ya, karena Abu Jahal itu se-Abu Jahalnya. Betul, ini nggak bercanda ini. Abu Jahal se-Abu Jahalnya. Pernah satu dengan komunitasnya mendatangi Nabi SAW di malam hari, langsung menawarkan, ya Muhammad SAW, au bima ma'na wa kama qalu, kita memang beda, tapi jangan sampai membuat perbedaan ini menjadikan kita berselisih. Kita memang beda. Mereka tahu beda, makanya mereka nggak sepakat dengan Tuhannya Muhammad SAW. Kita memang beda, tuh kita memang beda. Tapi jangan sampai perbedaan ini menjadikan kita berselisih. Udah gantian aja deh. Malam ini kami nyembah Tuhan kamu, besok-besok kamu nyembah Tuhan kita. Maka merespon itu turunlah surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu. Sampai ujungnya lakum dinukum waliyadin. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang masih menutup dirinya itu. Kafir itu menutup diri, belum mau menerima apa yang disampaikan. Itu kafir. Di bahasanya halus. Makanya Abu Jahal dan kawan-kawan dipanggil kafir nggak marah. Padahal tahu bahasa Arab tuh. Ya. Padahal tahu bahasa Arab karena panggilannya halus, lembut. Kafir itu dari kata kafaro. Orang Inggris aja mengambil kata ini ke dalam bahasa Inggris. Cover. Cover itu dari bahasa Arab. Dari kata kafaro, cover. Tutup, ketutup. Karena ketutup gak kelihatan yang di dalam. Gak nerima yang di luar. Nutup. Orangnya disebut kafir. Jadi kafir itu bahasa halus. Quran itu lembut kalau menyapa. Hei orang-orang yang masih menutup diri, yang belum menerima informasi dari kami. Kita memang beda, tapi gak usah saling menyakiti. Masing-masing aja ibadahnya. Lakum dinukum waliyadin. Tuh. Ada rumus dalam ilmu tafsir, kalau disebutkan katanya umum, nggak disebutkan kapan kejadiannya, siapa orangnya, ini menunjukkan kejadian itu akan terjadi lagi di masa datang. Dengan tokoh yang berbeda. Tapi caranya, substansinya masih sama. Sekarang ada orang yang ngajak-ngajak, ada orang ngajak-ngajak pindah agama tapi nggak maksa, ada? Ada, akan ditemukan. Karena ayatnya berkata begitu. Tapi saya ingin katakan, orang dulu pun mengatakan kita beda. Kok bisa ada orang sekarang mengatakan semua agama sama? Menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Itu kalau Abu Jahal bangun lagi dan dengar, bingung dia. Bingung. Kata Nabi, iyyakum wa iyyakum, hati-hati pada yang begitu. Itu membahayakan iman. Udah tahu LGBT itu menyimpang, dia bilang itu fitrah dalam kehidupan. Sedangkan dia aja terlahir dari rahim seorang ibu. Dia aja punya bapak. Tega-teganya dia katakan pada orang lain itu fitrah dalam kehidupan. Kita dakwahin, kita ajak-ajak supaya sembuh, kita fasilitasi supaya sehat. Dia bilang itu fitrah. Sementara suaminya sendiri nggak mau disebut homo, istrinya nggak mau disebut lesbi. Di keluarganya dia jaga-jaga, pada orang lain, keluarga orang lain dia katakan itu fitrah. Itu bahaya. Dan biasanya orang-orang seperti itu, kata Al-Quran, kata-katanya itu bagus. Kalimatnya menarik, logikanya cantik. Al-Baqarah ayat 204. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Hati-hati, ada orang yang kalau bicara kata-katanya menarik, retorikanya cantik, kadang logikanya seperti masuk ke akal, padahal di dalamnya ada racun yang membahayakan. Itu musuh yang paling bahaya. Nah, kalau ada yang begitu, majlisnya jangan dipenuhin. Ini orangnya menyoal jilbab, dibikin stadium general. Ini orangnya nyeleneh, orangnya kontroversial, orangnya menyoal syariat, kok dibikin seminar? Padahal ayatnya jelas mengatakan, Quran surah keempat An-Nisa ayat 140. Kalau Qurannya masih kitabnya. Kalau Quran masih kitab kita, maka Allah berfirman, wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum. Hati-hati.
Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Dan aku tegaskan, kata Allah, qad litahqiq, aku tegaskan. Perhatikan baik-baik kalimatnya. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab, telah tetap ketentuan, aku tegaskan ketentuan dalam Al-Qur'an. An idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha. Kalau Anda pernah mendengar seseorang mengingkari ayat-ayat Allah, memotong-motong, menyalahgunakan, wa yustahza'u biha, atau minimal mengolok-ngolok, dia olok-olok tentang ajaran dalam Islam, fala taqudu ma'ahum, jangan dicela. Jangan dicela. Karena mencela yang sudah tercela itu buang-buang energi. Gak usah dicela. Itu indahnya Islam tuh. Jangan balas dengan celaan. Jangan hinakan. Jangan ribut berdebat. Cukup kata Al-Quran, fala taqudu ma'ahum, tinggalkan, jangan sertai. Kalau ceramah gak usah ditonton. Kalau tayang di YouTube nggak usah di-subscribe. Kalau nulis buku nggak usah dibeli. Kalau ada di TV nggak usah ditonton. Boikot aja sampai dia sadar. Sampai dia sadar, kalimat Qur'annya indah sekali. Bukan untuk menghinakan dirinya, tapi untuk menyadarkannya sampai dia sadar bahwa itu salah. Ketika dia sadar, dia kembali. Kalau sudah kembali, jadikan teman lagi. Jelas sampai di sini? Maka jangan cari majlis-majlis yang bahkan menghancurkan keimanan seorang hamba. Cari yang meningkatkan iman. Kedua, ilmu. Iman meningkat kuat, bagus. Ilmu kosong, bahaya. Saya tobat, ya Allah, saya akan meningkatkan sholat. Iman saya mulai menguat. Besok saya sholat subuh gak apa-apa, 3 rakaat. Gak bisa. Pasti ada ilmu. Nah, ilmu ini yang menjadikan iman kuat. Yang kedua, nyaman ibadah. Kalau ilmunya banyak, pilihannya banyak, enak. Ada yang aslun, ada yang far'un. Ada yang usul, ada yang furu'. Pada yang asal kita sepakat, pada yang furu kita bisa toleran. Jadi kalau ilmu banyak, pilihannya banyak, gak akan terjadi perpecahan. Gak akan terjadi saling menghinakan. Gak akan terjadi saling mencela. Yang kunut tahu ilmunya, oh ini jalurnya. Imam Syafi'i jahar, ini jalurnya. Imam Malik ini kunutnya sir, ini jalurnya. Oh yang tidak kunut, ini Imam Abu Hanifah jalur hadisnya begini. Yang nazilah Imam Ahmad bin Hanbal jalurnya seperti ini. Maka ketika kita berada di posisi itu, Anda kunut, datang ke Saudi, mazhabnya Ahmad bin Hanbal. Oh kunutnya nazilah, nggak kunut, tahu ilmu nggak ada masalah. Jadi nggak usah sujud sahwi. Anda nggak kunut, Anda bermakmum di depan imam yang kunut, tahu hadisnya, tahu dalilnya. Allahumma hdina fi man hadait. Anda ucapkan amin. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, Anda bermakmum di belakang orang yang kunut, imamnya kunut, maka Anda di belakang mengaminkan. Jangan sampai imamnya Allahumma hdina fi man hadait, Anda katakan bid'ah. Itu kurang ilmu namanya. Jadi kalau kita paham ilmu, yang tidak kunut paham dalil benar, yang kunut paham dalil benar, yang salah yang tidak sholat subuh. Sepakat? Bismillahirrahmanirrahim. Oh jahar, ini dalilnya 70 hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sir. Oh ini dalilnya. Sekian hadis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Enggak pakai bismillah. Oh ini dalilnya. Salaita khalfa Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali. Ya aku salat di belakang Abu Bakar. Kemudian siapa lagi? Umar. Dan siapa lagi? Uthman. Dan siapa lagi? Ali bin Abi Thalib. Ya, kemudian fastaftahu bi bismillahirabbil alamin. Mereka membuka dengan alhamdulillahirabbil alamin. Ini dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rakaat pertama. Rakaat kedua, alhamdulillahirabbil alamin. Ah, dalilnya ini Abu Hurairah. Nabi baca dijaharkan rakaat pertama, selanjutnya enggak dibaca lagi. Ternyata baca bismillahirrahmanirrahim ada 4 cara. Pertama jaharkan, kedua silent, yang ketiga nggak dibaca sama sekali, yang keempat baca jahar, yang rakaat keduanya nggak dibaca sama sekali. Paham dalil, nggak ada masalah. Bismillahirrahmanirrahim. NU kayaknya nih. Alhamdulillahirabbil alamin. Muhammadiyah nih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahabi. Kapan selesainya? Kalau nanti setiap waktu begitu, nggak bisa jadi pahlawan kita. Babnya sudah khatam itu, sudah selesai babnya. Mau sujud,
Kenapa masih diributkan telapak dulu atau lutut dulu? Mau pakai telapak? Boleh. Hadisnya riwayat Abu Hurairah di Sunan Abu Daud nomor hadis 840. Mau pakai lutut? Boleh. Di kitab yang sama Sunan Abu Daud nomor hadis 838. Beda 2 nomor dari Wa'il bin Hujur. Lutut boleh, telapak tangan boleh. Yang salah kepala duluan. Babnya sudah ada. Nah, dengan meningkatkan wawasan, ngaji, ilmunya makin mendalam, toleransi makin tinggi. Yang tidak sesuai dengan standar Quran dan Sunnah, kita tinggalkan. Tapi nggak usah berselisih, nggak usah saling mencela, nggak usah dikerjakan, cukup tinggalkan, selesai. Jangan sampai perbedaan itu menjadikan Anda tak bisa minum teh bersama. Ya, itu saja. Jelas? Nanti babnya diskusi, ngobrol. Ya, tak kenal maka ta'aruf, bukan tak sayang. Kan Anda kalau kenal istri tetangga tidak harus sayang. Ya. Ta'aruf, kenali babnya, kenali fikihnya, kenapa baca ini, kenapa baca itu, paham ilmu, itulah majlis. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Sifatnya tafaqquh fiddin, pahami. Catat. Kalau nggak sempat catat, ingat. Kalau ingatan kuat, nggak apa-apa nggak nyatat. Imam Syafi'i dulu ikut majlis, nggak pernah nyatat, diingat semua. Ini kayaknya keturunan Imam Syafi'i semua nih. Imam Syafi'i semua nih. Imam Syafi'i itu barokah ibunya tuh, ya makanya sama ibu berbakti betul tuh, ibu jaga betul, ya karamah itu di ibu tuh luar biasa. Imam Syafi'i itu dari ibu, Imam Ahmad bin Hanbal dari ibu, Imam Al-Bukhari dari ibu itu. Al-Bukhari juga sama, mewarisi kecerdasan, salah satunya turunan sama tuh. Beliau bukan dari turunan Imam Syafi'i, tapi nasabnya nanti tersambung ke atasnya itu dari turunan yang ke atas, ya ketemu di nanti nasab-nasab yang dengan Nabi ke atasnya. Ya, tapi Al-Bukhari punya nasab yang berbeda. Nama aslinya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Bughirah bin Al-Bardizbah. Tinggal di Kecamatan Ju'fa, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khurasan, negara Uzbekistan. Bersambung dengan Imam Syafi'i di nasab ilmunya. Beliau Syafi'i. Tapi nanti yang paling luar biasa, ketajaman ingatannya nyambung. Imam Al-Bukhari itu buta matanya, usia 2 tahun. Nanti barokah Quran sembuh dengan barokah ngaji ibu. Ibu berdoa, singkatnya sembuh matanya. Kecerdasannya sama, nggak pernah nulis kalau diajar. Masuk majlis ilmu dengar aja, sekali baca hafal, sekali baca. Dengar 100 hadis, diacak semua hadisnya, diurutkan satu persatu sesuai dengan sanad dan susunan hadisnya. Imam Al-Bukhari. Tapi kalau belum sampai ke sana, catat, rekam, ulang-ulang lagi. Kalau antum datang ke tempat majlis ilmu, niatnya seperti itu, fi sabilillah, kalau wafat langsung syahid fi sabilillah. Terakhir Al-Quran. Saya ulangi, Al-Quran. Jangan pisahkan hidup kita dari Al-Quran. Di rumah baca, kalau ada kajian hadiri, sekolahkan anak-anak yang ada Qurannya. Di Al-Irsyad ada ya? Ami ada ya? Ada di Al-Irsyad. Cari. Kenapa Al-Quran? Al-Quran itu kalau sudah kita menjadi ahlinya, yang terikat dengan Quran. Ahli Quran itu ada 3. Satu ahli baca, namanya qiraah. Jadi dia belum hafal, tapi dia senang baca Quran. Sehari dia khatam 1 juz misalnya. Ada yang baru memulai 1 halaman, 1 lembar. Ada yang sudah 1 juz, 2 juz, ada yang 5 juz. Dia senang baca. Sampai nggak bisa dipisahkan baca Quran dari hari-harinya. Kedua, mengkaji. Dia baca, nggak rutin. Maksudnya nggak seintens yang pertama. Tapi dia senang mengkaji ayatnya. Hari ini dia kaji Ad-Duha. Besok dia lihat tafsir Alam Nashrah. Terus dia kaji itu. Yang ketiga, penghafal Quran. 3-tiganya, kalau dia wafat dalam keadaan sedang menjadi ahli Quran, tidak tertinggal kegiatannya itu, terus dia kerjakan. Bahkan ada yang wafat sedang murajaah, ada yang wafat sedang kajian, ada yang wafat sedang mengulang ayat hafalannya. Kalau dia berhasil melakukan itu, maka Masya Allah, jasadnya di alam kubur terjaga,
Dan ketika dibangkitkan, ini langsung ayat dan hadis nanti. Ketika dibangkitkan diperintahkan langsung oleh Allah untuk dipakaikan jubah kehormatan pada dirinya, dipakaikan gelang-gelang emas, dipakaikan di kepalanya tajul karamah, mahkota kehormatan, lalu dipanggil orang tuanya, kedua orang tuanya yang beriman, walaupun orang tuanya belum hafal Quran, anaknya hafal. Di barakah anak itu karena kerja keras orang tua, dipanggil bapak ibunya, dipakaikan mahkota di kepalanya. Saya bacakan ayatnya dulu. Quran surah ke-35 Fatir. Di ayat 33. 32-nya untuk ahli Qurannya, 33-nya untuk penghargaannya. Saya baca dari 32 dulu. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. Perhatikan kalimatnya. Lalu dengan keagunganku aku wariskan di antara hambaku ada yang menjadi ahli Quran. Cuma nanti ada orang yang zalim, ada orang yang cukup Qurannya untuk dirinya, ada orang yang bisa bermanfaat dengan Qurannya. Dzalika huwal fadlul kabir, itu keutamaan yang luar biasa. Kalau ada orang wafat sebagai ahli Quran, mushaf di tangannya, rajin tilawah, rajin qiraah, rajin menghafal, maka saat dia kembali kepada Allah diperintahkan langsung Jannatu adni yadkhulunaha. Hei ahli Quran, kamu masuknya lewat surga Aden. Dimulai masuknya lewat surga Aden. Nanti saat masuk diperintahkan dulu dia menggandeng bapak ibunya. Dari mana taunya? Tafsirnya di surah ke-13, surah Ar-Ra'd. Ayat 23 sampai 24. Ayat 23 itu kalimat awalnya sama dengan Quran surah 35 ayat 33. Jannatu adni yadkhulunaha. Ada orang masuk lewat surga Aden, itulah ahli Quran diantaranya. Wa man salaha min abaihim. Sebelum masuk dia diperintahkan dulu gandeng bapak ibumu yang saleh. Gandeng dulu. Nanti di At-Tirmidzi nomor hadis 2915, Qurannya memohon berkata, Allahumma halli ya Allah, hiasi dulu dia ya dengan mahkota kehormatan, pakaikan. Maka dianugerahi dia mahkota kehormatan. Makanya anak-anak sekarang kalau wisuda Quran itu suka diberikan mahkota ya. Itu Masya Allah, walaupun yang hafal Quran anak orang lain, kadang-kadang kita yang neteskan air mata tuh. Nanti begitu dipakai kan, diperintahkan dipanggil bapak ibunya, mana si Fulan, mana si Fulana. Ini kamu hafal Quran atas jasa bapak ibumu nih, bapak ibumu yang menyekolahkan dia ke sekolah Quran, yang memasukkan kamu ke pesantren. Bu, Pak, luar biasa. Diviralkan, pakaikan mahkota di kepalanya. Setelah itu gandeng tangan bapak ibumu. Setelah itu pasanganmu wa azwajihim. Jadi kalau dia menikah nanti dia gandeng istrinya. Kalau yang perempuan gandeng suaminya. Kalau yang belum menikah, yang mudah-mudahan sebelum kiamat kurang 2 hari sudah menikah. Dia akan gandeng bidadari itu. Kemudian wa dzurriyyatim, dia gandeng keluarganya. Itu yang dimaksudkan memberi syafaat untuk 70 anggota keluarganya. Jadi belakang ikut anaknya, cucunya, kakaknya, saudaranya yang beriman beramal soleh. Nanti masuknya lewat mana? Tapi sebelum dia masuk setelah pakai mahkota, Qurannya mengatakan Allahumma zid, ya Allah berikan tambahan kepada ahli Quran, bedakan dengan fasilitator. Yuhallawna fiha min asawir walibasuhum fiha hadir. Maka dipakaikan gelang-gelang emas, dipakaikan jubah kehormatan, baru dia masuk ke surganya. Begitu masuk lewat surga Aden, diperintahkan semua malaikat untuk berbaris di setiap gerbang pintu surga. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Kata Allah, hai semua malaikat, berjejer kamu berdiri di depan pintu surga, sambut sekeluarga besar ini masuk ke surganya nanti lewat surga Aden. Takbir. Maka masuklah sekeluarga besar itu dan semua malaikat mengatakan salamun alaikum bima sabartum. Selamat mendapatkan semua kemegahan ini karena Anda sabar saat di dunia. Jadi pahlawan itu sabar. Jadi pejuang itu sabar. Jadi mohon bersabar, ngaji sabar. Saya tahu lelah Anda datang. Saya tahu Anda capek, tidak sedikit harta dikeluarkan. Cuma memang surga itu mahal. Kalau hadiahnya snack dengan power bank, ya mungkin sedikit. Sabar. Bapak ibu merawat anak, sabar. Karena jihadnya ibu itu pada anaknya.
Bapak yang berikhtiar mencari nafkah sabar. Karena itu pun masuk dalam bab fisabilillah. Kalau diniatkan karena Allah itu fisabilillah. Jangan dikira mencari nafkah itu bukan fisabilillah, fisabilillah. Setiap rupiah yang diinfakkan, kalau di hadis dinar yang diinfakkan itu karena Allah itu nilainya tinggi. Dan karena itu diminta seorang istri taat kepada suaminya. Ya. Antum yang mencari ilmu sabar. Menghafal Quran sekarang sabar. Maka terakhir, bagaimana kita meneruskan legasi pejuang di masa lalu? Sekarang kita doakan, semoga Allah merahmati mereka, memberikan ampunan kepada mereka, menerima amal soleh mereka, memuliakan keluarga besar mereka. Plus kita pun mesti terus mendoakan dan memberikan inspirasi kepada keluarga besarnya. Kita sampaikan, keluarga-keluarga yang pejuang di masa lalu itu isi sekarang. Jangan kurangi nilai perjuangan mereka, jangan kurangi nilai ibadah mereka dengan bertindak sesuatu yang tidak pantas. Anak pejuang kita muliakan, tapi kita doakan juga untuk meneruskan perjuangannya. Tugas kita sekarang mengisi perjuangan yang telah diawali oleh orang tua kita, sekarang kita isi dengan nilai-nilai kemuliaan. Ayo, sekarang berubah niatnya. Litakuna kalimatullahi yal aliyah. Niatkan untuk ibadah. Keluar dari masjid ini, kerjanya untuk ibadah. Kalau ibadah, pasti jujur. Antum jadi apapun gak ada yang korupsi. Karena li-nya ini bismillah, ikhlas, niat karena Allah. Apa ada orang korupsi nyebut bismillahirrahmanirrahim? Apa ada yang mau mencuri mengatakan bismillahirrahmanirrahim? Silakan berjuang. Jadi tentara, bismillah. Jadi polisi, bismillah. Jadi insinyur, bismillah. Jadi pilot, bismillah. Isi kemerdekaan ini dengan berkarya sebaik-baiknya. Tapi bagi orang Islam, niatkan untuk ibadah. Takbir. Jangan tanggung. Kalau kaya sekaya-kayanya, nanti hartanya pakai untuk ibadah. Yang kurang mampu, ada skema sedekah. Ada zakat, ada infak. Makanya bangga di negeri itu kalau banyak muslimnya. Kalau muslimnya benar, ya maaf, yang orang Islam support supaya kaya. Pedagangnya supaya kaya. Kalau dia kaya, Islamnya benar, hartanya dipakai untuk bersedekah, untuk ibadah. Maka kemiskinan akan berkurang. Kefakiran akan hilang. Itu yang terjadi dulu. Apa yang menggerakkan Syekh Farad bin Marta? Apa yang menggerakkan para pedagang-pedagang dulu, syarikat dagang Islam, Haji Samanhudi? Ada persaudaraan dari Solo sampai dengan ke Banten, sampai dengan ke Surabaya, sampai kemana-mana. Apa yang menyebabkan mereka bisa ikhlas berinfak? Orang Aceh mengumpulkan harta itu untuk beli pesawat pertama. Apa yang menggerakkan mereka itu? Lillah. Babnya itu ibadah. Nah sekarang kita tinggal isi. Maka isi dengan sila ketiga dulu. Persatuan Indonesia. Persatuannya lillah. Fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Maka sekarang coba kompak. Bikin database sekarang. Berapa orang Islam yang ada di sini? Siapa yang pedagang? Bikin aplikasi. Sekarang kan zamannya aplikasi. Masa nggak ada yang pintar satupun di sini? Wilayah Ampel di sini, bikin aplikasi. Ya, yang orang Ampel di sini semuanya bikin. Nanti siapa yang pedagang beras, siapa yang pedagang sayuran, siapa yang jualan buah-buahan, siapa yang jual pakaian, klik di situ, beli ke situ. Hidupkan itu. Kan diputarnya ke situ juga. Sepanjang ada di sini, nggak usah keluar dulu. Nanti zakat yang keluar isikan di sini. Tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu 'ala fuqaraihim. Skema zakatnya ngalir, skema jual belinya ngalir, daerahnya makmur, ekonominya hidup. Kalau nggak ada baru keluar. Itu hadis. Persaudarakan dulu. Wah ini warga sini belinya keluar, sininya nggak hidup. Yang muslim jualan nggak pernah dibeli. Ya silakan beli ke non muslim nggak ada masalah, beli ke muslim nggak ada masalah. Silakan. Tapi yang dimaksudkan adalah niatkan semua karena ibadah dan bangun sesuai itu punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siap insyaallah? Yang terakhir saya tutup niatkan untuk mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih Al-Bukhari nomor hadis 7510 dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Datang sekelompok orang Irak ingin mendapatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabinya sudah wafat, meninggal Nabi. Maka ingin datang ke tempatnya sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Secara singkat mampir di sahabat Thabit radhiyallahu taala anhu, beliau sedang salat duha. Begitu selesai duha, Thabit bilang, "Saya pengen ikut."
Maka bertemu dengan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, didudukan di dipan beliau. Dulu punya dipan. Makanya orang tua kita dulu kalau bangun rumah tingkat maksudnya rumah panggung gitu, kan depannya suka ada dipan itu yang dianyam itu ya. Nah dulu ilustrasinya demikian. Maka didudukanlah di dipan itu. Saling duduk memuliakan. Ya, jadi kalau ada kawan sahabat muliakan tuh, jangan dibilang jauh-jauh, kita kenal, datangi, dekati. Maka beliau bertanya, kami ingin mendengar tentang hadis syafaat. Maka disampaikanlah kemudian pada saat di hari kiamat, idza kana yaumul qiyamati, maka saat yaumul kiamat itu terjadi, semua orang kemudian berkeluh kesah, gelisah, pengen cepat dihisab. Ketakutan, kekhawatiran dan sebagainya. Fa'atau ila Adam alaihi salam. Maka mereka datang kepada Nabi Adam alaihi salam meminta syafaat. Faqala Adam alaihi salam, lastu minha. Aku bukan bagian dari pemberi syafaat itu. Idhab ila Ibrahim fa innahu khalilullah. Pergilah ke Nabi Ibrahim alaihi salam karena beliau khalilullah. Fa'atau Ibrahim alaihi salam faqalu ishfa'u lana, ishfa' lana. Maka datang ke Nabi Ibrahim alaihi salam, mereka berkata, berikan syafaat kepada kami. Maka beliau berkata, lastu minha. Idhabu ila Musa alaihi salam fa innahu kalimullah. Pergilah ke Musa alaihi salam karena beliau kalimullah. Fa'atau ila Musa alaihi salam faqala ishfa' lana. Maka datanglah kepada Musa alaihi salam, mereka berkata, berikan syafaat kepada kami. Maka beliau berkata, lastu minha. Idhab ila Isa alaihi salam fa innahu ruhullah. Pergilah kepada Nabi Isa alaihi salam karena beliau ruhullah. Fa'atau Isa alaihi salam faqalu ishfa' lana. Maka datanglah mereka kepada Isa alaihi salam dan berkata, berikan syafaat kepada kami. Maka beliau berkata, lastu min ahliha, aku bukan pemiliknya. Idhabu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana ahluha. Akulah yang diberikan kewenangan oleh Allah sebagai pemiliknya. Maka beliau kemudian menghadap Allah Subhanahu wa taala, fakana bi yaminil arsy, maka ada di sebelah kanannya arsy, maka berhadap pada Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka faulhima ilayya, diilhamkan kepadaku mahamida, bagaimana cara memuji Allah. Kemudian beliau kharra sajida, bersujud kepada Allah. Saat sujud itulah kemudian dibangkitkan, dipanggil oleh Allah, ya Muhammadun irfa' ra'saka. Bangkit, angkat kepalamu. Sal tu'ta washfa' tashfa'. Sal tu'ta, minta diberikan, washfa', minta syafaat, tushfa'. Maka engkau diberikan kewenangan memberi syafaat. Maka apa kata Rasulullah SAW? Ummati, ummati. Ya Allah, umatku, 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 umatku. Ini nanti 4 kali disebutkan oleh Nabi SAW untuk memastikan semua umatnya mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Tapi masalahnya, apakah semua kita akan diaku sebagai umatnya Rasulullah? Karena orang ada yang datang ke haudnya Nabi dikatakan, pergi karena engkau bukan umatku. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena surga tidak akan dimasuki pertama kali kecuali oleh Rasulullah beserta umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak salawat, jadi pejuang yang baik. Anak-anak jadi pahlawan untuk orang tuanya. Orang tua jadi pahlawan untuk anaknya, dan setiap kita jadi pahlawan untuk bangsa negeri kita, dan niatkan semua itu sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, takbir. Siap insyaallah. Baik, kita akhiri dengan berdoa. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan itu semua seluruh kita diberikan kebajikan, dan semua apa yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya ingin berharap semoga setiap derap langkah yang kita lalui sampai tiba di masjid ini insyaallah dinilai sebagai ibadah dan perjuangan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. An Abi Darda radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahala lahu tariqan ila al-jannati wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك الكريم رسولك المصطفى الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نحمدك كما علمتنا حمدا شاكرين وشكرا كما علمتنا شكرا ناعمين
اللهم يا أرحم الراحمين إنا نسألك خير العافية إنا نسألك أحسن المغفرة ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي كل مقام ذنبا إلا غفرته. Ya Allah, jangan biarkan ada satupun hambamu datang ke masjid ini kecuali Engkau ampuni seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah, jika ada yang merasakan kegelisahan, jangan biarkan ia pulang kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala asiran illa yassartah, jika ada yang merasakan kesulitan, maka mohon angkat, hilangkan semua kesulitannya. Allahumma wala maridan illa syafaitah, jika ada yang tengah Engkau uji dengan penyakit seberat apapun, maka mohon ya Allah angkat dan sembuhkan penyakitnya. Allahumma idza kana hunalika minal mu'tamirin yusafiruna ila al-umrah min ajlika fayassir lahum umratahum. Ya Allah, jika ada di antara kami, kerabat kami, keluarga kami yang tengah akan menunaikan umrah, maka mudahkan seluruh ibadah umrahnya. Terima sebagai ibadah yang Engkau ridai, sa'yan mashkura, dhanban maghfura, wa tijalatan lan tabara. Allahumma ya arhamar rahimin, idza kana hunalika min ibadika al-'asat, Allahumma taqabbal minhum taubatahum. Ya Allah, jika ada ahli maksiat di tempat ini atau sekitaran tempat ini, maka mohon terima taubat mereka ya Allah. Berikan hidayah kepada jiwa mereka, bimbing mereka untuk kembali menjadi hamba yang saleh. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.